Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sumber daya alam Indonesia part kedua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat ring salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak insyaallah. Amin. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah. Siap semuanya mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ya, masih di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia bagian kedua yang akan langsung disampaikan oleh saya sendiri, Rion Priyanda SPD, untuk materi siswa SMA kelas 11 semester 1. Oke. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi masih sama dengan di pertemuan sebelumnya. Kita untuk KD dan IPK, untuk KD-nya menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk IPK-nya masih tentang 3.31 sampai dengan 3.34 ya, menganalisis klasifikasi sumber daya alam ya, terus kemudian potensi, menjelaskan analisis dampak lingkungan atau AMDAL, serta menganalisis pembangunan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hari ini kita akan fokus kepada menjelaskan analisis mengenai dampak lingkungan dan pembangunan, serta menganalisis pembangunan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis klasifikasi sumber ya, terus kemudian menganalisis potensi persebaran sumber daya alam kehutanan, sampai dengan kemudian analisis dampak lingkungan, ya, prinsip pembangunan berkelanjutan, ya, pengelolaan pariwisata, pertambangan, kelautan, ya, dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menyajikan. Nah, kita hari ini akan fokus kepada analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan atau dikenal juga dengan AMDAL dalam pembangunan. Apa sih AMDAL? Apa sih peran dan fungsi dari AMDAL? Kita lihat dari gambar ini terlebih dahulu ya. Kalian bisa lihat ini adalah salah satu gambar yang berbeda meskipun dalam satu foto. Kalian lihat ini ya, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Sangat berbeda. Ya. Terus kemudian yang di bawah sebuah gambar ilustrasi, lihat hutan yang hijau terus ditebani. Padahal hutan ini adalah tempat tinggal makhluk hidup, ya, dibangun pemukiman, industri, asap, industri, ya. Nah, kita lihat, ya, apa itu AMDAL? AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang menimbul perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Jadi AMDAL itu adalah suatu kajian, ya, seperti itu, kajian mengenai dampak dari pembangunan, dari suatu usaha, ya, di mana dia mempengaruhi lingkungan hidup. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan mempengaruhi lingkungan hidup. Maka dibutuhkan yang namanya AMDAL, sebuah analisis mengenai dampak lingkungan ketika dalam proses pembangunan. Nah, jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ya. Apa saja sih jenis usaha atau kegiatan yang wajib untuk memiliki yang namanya AMDAL? Ya. Ada yang dari bidang multisektor, bidang kehutanan, ya, karena tadi hutan sebagai tempat tinggal makhluk hidup, flora fauna di dalamnya, dan masih banyak lagi, ya, manfaat ketika hutan itu dibuka lahannya atau kemudian ditebangi pohonnya karena kepentingan tertentu, harus punya AMDAL. Berikutnya lagi adalah bidang perindustrian. Kita tahu bidang perindustrian dampaknya besar sekali di samping kebermanfaatannya, ya,
polusi udara, limbah, dan lain-lain. Butuh AMDAL. Lalu kemudian bidang pekerjaan umum, ya, bidang pertahanan, bidang perhubungan, bidang teknologi satelit, itu semua membutuhkan yang namanya AMDAL. Ya, seperti itu. Karena mereka ketika membangun sesuatu, ya, itu pasti mau tidak mau, suka tidak suka akan terjadi perubahan lahan, penggunaan lahan. Ketika lahan berubah, lingkungan berubah. Ketika lingkungan berubah, maka akan banyak lagi dampak-dampak berikutnya. Kalau tidak memiliki AMDAL. Kalau memiliki AMDAL, kerusakan lingkungan akan ditekan seminimalisir mungkin. Reklamasi lahan merupakan salah satu kegiatan multisektor yang wajib memiliki AMDAL. Jadi kalau bidang multisektor, salah satunya adalah reklamasi. Reklamasi itu nggak cuma pembangunan pemukiman, bisa jadi perubahan lahan yang awalnya adalah laut, pinggir pantai, diubah menjadi tempat pemukiman, jadi daratan buatan, bentuknya jalan raya, rusak ekosistem pinggir laut, dan segala macam. Itu butuh AMDAL. Nah, kemudian kita lihat lagi, jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagai bidang energi, sumber daya mineral, bidang tenaga nukliran, bidang perikanan kelautan, bidang pengolahan limbah, bidang perumahan, bidang pertanian, itu salah satu contoh di bidang pekerjaan umum yang wajib memiliki AMDAL adalah pembangunan waduk. Ketika pembangunan waduk, sebuah bendungan itu memiliki dampak yang luar biasa. Terlepas dari manfaatnya juga yang luar biasa. Tapi ketika dengan adanya AMDAL, manfaatnya luar biasa, dampaknya diminimalisir. Itu peran AMDAL. Jadi dalam pembangunan waduk, manfaatnya bisa dimaksimalkan. Manfaatnya bisa dimaksimalkan, tapi ya, kerusakan lingkungan hidup itu bisa diminimalisir jika pembangunannya benar-benar mematuhi AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan. Next. Berikutnya, dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL memuat hal-hal berikut. Jadi AMDAL itu nggak semerta-merta dibuat semau investor, semau pembangun, tidak. Karena di dalamnya harus ada satu, pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan, khususnya masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Harus ada tanggapan masyarakat, peran serta masyarakat menyuarakan apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi harapan mereka. Karena pembangunan sejatinya harus terintegrasi. Perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana atau usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Maka setelah dikaji, harus ada dievaluasi. Sekitar lokasi itu apa yang akan berubah? Apa yang akan terjadi? Ketika di sekitar lokasi tersebut akan ada terjadi perubahan, bagaimana perubahan itu? Negatifkah, positifkah? Kalau negatif, seminimalisir. Kalau positif, bisa dimaksimalkan. Saran dan peran serta masyarakat di sekitar bagaimana? Ketika ingin dilakukan suatu proses pembangunan, itu harus diperhatikan. Ya. Lalu kemudian ada juga evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Dan yang keenam, ya, dari dokumen tersebut, yang terakhir adalah rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Gak cuma direncanakan, dilaksanakan, dipantau, tapi juga ada sebuah rencana pengelolaan yang lebih jangka panjang. Ini salah satu gambaran dari The Helix of Sustainability, ya, dia menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan hidup. Butuh dalam lingkungan. Ya, evaluasinya secara holistik, secara menyeluruh terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau tidak layak lingkungan hidup tersebut. Lalu kemudian pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kalau tadi kita membangun sesuatu harus memikirkan dengan AMDAL, apa yang harus dipatuhi, dokumen apa yang harus disiapkan, apa dampaknya, apa rencananya, bagaimana cara mengatasi masalahnya, sampai dengan kemudian peran serta masyarakat di sekitar lokasi, perubahan
lingkungan hidup di sekitar pembangunan, itu juga harus dipikirkan. Kita juga harus lihat bagaimana sumber daya alam itu harus menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana menjelaskan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar, di garis bawahi, upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Di garis bawah, ya, menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup baik untuk generasi saat ini atau masa kini dan untuk generasi masa depan. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berkesinambungan, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, keselamatan, kesejahteraan generasi masa kini, dan juga memperhatikan keselamatan, kesejahteraan, keutuhan lingkungan hidup untuk generasi yang masa datang. Generasi masa datang atau generasi masa depan. Kalau nggak diperhatikan, itu bukan pembangunan berkelanjutan. Kalau tidak dilakukan, itu bukan pembangunan berkelanjutan. Maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Karena pembangunan tanpa ada AMDAL, tanpa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan akan tidak teratur, akan semaunya. Keserakahan akan membuat kerusakan terhadap lingkungan, kerusakan kepada bumi. Ada 5 prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah prinsip keadilan antar generasi. Tadi yang saya katakan. Generasi saat ini bisa mendapatkan oksigen, contohnya. Di tengah pembangunan yang marak, tapi dia masih tetap mendapatkan kualitas oksigen yang sehat untuk dia hidup. Generasi yang akan datang pun harus seperti itu. Prinsip keadilan dalam satu generasi, di mana satu generasi itu juga harus diperhatikan. Prinsip pencegahan dini, jangan sampai pembangunan ini merusak yang efeknya itu jangka panjang. Sayang sekali mungkin ada, saya yakin ada mungkin ya, di Indonesia ataupun di luar negeri, di mana pembangunannya tidak memperhatikan itu. Sebuah prinsip pencegahan dini. Sehingga baru terjadi ketika bencana itu terjadi. Merugikan banyak sekali masyarakat. Merusak alam. Karena pembangunan. Lalu kemudian prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Ini pembangunan berkelanjutan harus memikirkan tentang keragaman hayati. Conservation of biological diversity. Perlindungan keanekaragaman hayati. Flora, fauna harus terjaga. Pembangunan boleh. Tapi bagaimana tetap menjaga keanekaragaman hayati itu juga harus dipikirkan. Lalu kemudian prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Artinya apa? Harus dipikirkan. Ada proses, ada pembangunan, berarti juga ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Teknisnya, mekanismenya, upaya yang dilakukannya, tindakan konkretnya. Itu. Jadi 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam Agenda 21 Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalamnya mencakup hal berikut. Pelayanan masyarakat di bidang pengentasan kaum miskin, perubahan pola konsumsi, dinamisasi kependudukan, pengelolaan dan peningkatan kesehatan, pengembangan perumahan dan pemukiman, dan sistem perdagangan global, instrumen ekonomi secara neraca ekonomi, dan lingkungan terpadu. Karena pembangunan berkelanjutan itu nggak bisa asal-asalan. Harus diperhatikan generasi yang masa kini, generasi yang akan datang. Nah, yang terjadi banyak sekali di mana pengelolaan limbah itu tidak maksimal. Padahal pengelolaan limbah yang meliputi perlindungan atmosfer,
pengelolaan bahan kimia beracun, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah radioaktif serta pengelolaan limbah padat dan cair itu harus dilakukan dengan seksama dan harus dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak, rusak alam, rusak tanah, pedosfernya rusak. Belum lagi gas-gas yang naik ke permukaan atmosfer, rusak. Bagaimana dengan air, kualitas air, hidrosfernya rusak. Jika pengelolaan limbah tidak tepat dan tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu. Lalu kemudian bagaimana dengan pengelolaan sumber daya alam? Pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan konservasi keanekaragaman hayati itu sendiri. Pengembangan bioteknologi penting. Serta pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan di Indonesia juga penting karena Indonesia adalah tadi negara maritim ya. Negara maritim, negara kepulauan, negara di mana pulau-pulaunya memiliki bibir pantai, pesisir. Maka harus mengutamakan konservasi keanekaragaman hayati, harus terjaga flora dan faunanya, baik di hutan ataupun di wilayah pantai. Lalu kemudian pengelolaan sumber daya tanah yang memuat penatagunaan sumber daya tanah, pengelolaan hutan, serta pengembangan pertanian di pedesaan dan pengelolaan sumber daya air. Jika tidak dilakukan, maka rusak semua. Maka kita bisa jadi akan minum air yang tidak memiliki kualitas yang baik untuk kesehatan. Tidak bisa menghirup udara oksigen yang sehat. Karena hutan dirusak. Pembangunan berkelanjutan penting sekali. Pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan antara lain dilakukan dengan hal berikut. Pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan itu harus dilakukan. Pencegahan, penurunan, dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan itu pun harus menjadi perhatian. Pemanfaatan energi terbarukan harus dilakukan, harus disegerakan. Nggak bisa kita mengandalkan energi fosil selalu. Energi fosil akan habis. Kita butuh energi terbarukan. Diversifikasi bahan bakar, efisiensi dan konservasi energi serta pengelolaan sampah domestik itu menjadi hal-hal yang harus dilakukan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Ada yang harus disegerakan, ada yang harus dilakukan, ada yang harus dipercepat, harus dilakukan. Jika tidak, alam rusak. Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilakukan. Oke. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pembelajaran kedua pada materi sumber daya alam Indonesia. Waktunya kuis. Silakan kalian lakukan scan barcode untuk pengerjaan soal kuis kedua. Sekali lagi, silakan kalian scan barcode untuk pengerjaan soal kuis kedua. Oke, selain pengerjaan soal pilihan ganda, kalian juga diminta untuk mengerjakan soal esai. Untuk pertanyaan soal esai hari ini adalah jelaskan tindakan nyata kita sebagai masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Artinya di sini dituntut analisa kalian pribadi. Pertanyaan esainya sekali lagi, jelaskan tindakan nyata kita ya, sebagai masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jangan lupa tulis asal sekolah, nama lengkap, ya, dan juga kelas. Lalu jawab dengan komentar pada kolom komentar di YouTube. Itu soal pilihan ganda yang di awal. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan soal esai. Jadi jangan sampai kalian skip soal pilihan ganda dan fokus pada soal esai. Dikerjakan kedua-duanya. Ya, dikerjakan langsung kedua-duanya. Thank you so much for everyone. Ya, sekali lagi terima kasih. See you next time di next video pembelajaran geografi. Keep healthy and happy guys. Thank you so much for everyone. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.